Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan limit fungsi trigonometri pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas limit trigonometri, fokus pada pembahasan awal limit trigonometri, yaitu bentuk-bentuk sederhana. Ya, kalau pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya saya bahas secara umum, maka sekarang kita akan kupas satu persatu. Untuk yang bagian awal ini adalah bentuk limit fungsi trigonometri yang bentuk paling sederhana. Setelah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, yang perlu kita ingat kembali adalah ketika kita menemukan soal tentang limit, yang harus kita lakukan pertama adalah kita cek, kita substitusi dulu X-nya mendekati berapa, kemudian dilihat kemungkinan hasilnya. Ada dua kemungkinan di situ, yaitu tertentu atau tak tentu. Kalau tertentu berarti permasalahan limit itu sudah selesai, hasilnya sesuai dengan hasil substitusi kita. Namun ketika hasilnya tak tentu, yang salah satunya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga, itu berarti bentuk soal limit itu harus kita sederhanakan dulu. Setelah kita sederhanakan, baru nanti kita substitusi, cek hasilnya lagi tertentu atau tak tentu. Kalau sudah tertentu berarti sudah selesai, namun kalau masih tak tentu berarti kita perlu menyederhanakan kembali. Nah, untuk limit fungsi trigonometri, untuk bentuk-bentuk penyederhanaannya, kita perlu mengingat rumus-rumus dasar trigonometri untuk merubah bentuk fungsi trigonometri itu sendiri, sehingga nanti bisa kita sederhanakan dalam bentuk limit ini. Nah, kunci dasarnya adalah untuk bentuk limit nanti bentuk-bentuk fungsi tak tentunya atau bentuk-bentuk hasil substitusi, kalau bentuknya tak tentu maka jadikanlah bentuk trigonometri itu baik yang di pembilangan maupun penyebut adalah bentuk perkalian, sehingga kalau masih penjumlahan, pengurangan ataupun juga bentuk yang lain, maka kita jadikan misalkan bentuk pangkat, kita pisahkan dalam bentuk perkalian semua, sehingga nanti bisa kita sederhanakan. Nah, yang perlu kita ingatkan untuk penyederhanaan, ya, kita tuliskan saja beberapa rumus yang sering kita pakai. Saya tambahkan di bawah ini. Ya, rumus yang sering kita pakai untuk penyederhanaan limit trigonometri, satu adalah rumus sudut rangkap. Kalau kita ketemu bentuk 1 min cos A, maka bisa disederhanakan menjadi bentuk 2 sin kuadrat setengah dari A. Jadi kalau A-nya ini 2X, ya di sini berarti setengah dari 2X atau 1X dan seterusnya. Bisa dibolak-balik. Kemudian yang kedua adalah bentuk identitas 1 min cos kuadrat A. Ini bentuk identitasnya adalah sin kuadrat A. Ya. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah bentuk pengurangan, cos dikurangi cos A dikurangi cos B misalkan. Maka bentuk lain dari bentuk ini adalah perkaliannya 2 sin jumlah setengahnya, ya, sin selisih, berarti A min B per 2. Nah, seperti ini. Nah, juga bentuk sin kurangi sin. Bentuknya hampir sama dengan bentuk pengurangan cos. Nah, cuma bedanya di sini kalau pengurangan sin, bentuk lainnya adalah 2 cos jumlah per 2 atau setengah jumlah sin selisih per 2 atau setengah selisih A min B per 2. Urut, ya. Jadi kalau A min B, ya berarti ini harus A min B, tidak boleh dibolak-balik. Nah, paling tidak 4 rumus dasar ini yang sering dipakai. Nah, bisa juga nanti menggunakan rumus-rumus yang lain. Nah, banyak sekali rumus-rumus trigonometri yang bisa dipakai. Namun untuk limit trigonometri secara umum yang sering dipakai adalah 4 bentuk ini. Oke, langsung aja ke pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk bentuk dasarnya, saya lanjut aja, saya scroll. Untuk bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri yang perlu diketahui sudah saya uraikan di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah limit untuk X mendekati 0 dari fungsi sin X per X. Begitu juga sebaliknya,
limit X mendekati 0 dari X per sin X. Ya, ini adalah nilainya mendekati 1. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari tan X per X, atau sebaliknya, limit X mendekati 0 dari X per tan X. Ini juga mendekati 1. Atau bisa dikombinasikan antara sin dengan tan. Misalkan sin X per tan X atau tan X per sin X. Itu juga limitnya X mendekati 0-nya adalah mendekati nilai 1. Seperti itu. Jadi ada dua bentuk dasar dari limit trigonometri yang harus kita ingat. Nanti bentuk-bentuk yang kompleks juga nanti akan kita bawa ke bentuk ini, bentuk dasar ini. Jadi kalau sudah bentuk perkalian, nanti kita bisa pisahkan dalam bentuk pasangan-pasangan sin X per X ataupun juga tan X per X. Ya. Nah, di sini juga akan berimplikasi pada bentuk yang lebih luas dari ini. Misalkan saya punya bentuk limit sin 5x, ini x-nya mendekati 0, per 5x. Nah, tentunya ini juga akan mendekati 1. Ya, kenapa seperti itu? Ya, untuk permasalahan seperti ini bisa kita analogikan seperti ini. Misalkan bentuk 5x-nya ini kita misalkan dalam bentuk U, misalkan saja. Misalkan dalam bentuk U, menggantikan nilai 5x. Maka soal ini kan bisa diubah menjadi limit, nah, ini adalah sin, jadinya U per U. Nah, sedangkan untuk X-nya sendiri, berarti kalau ini U5X, berarti X-nya bisa diganti dengan siapa? U per 5. Kalau X-nya mendekati 0, tentunya U-nya juga mendekati 0. Sehingga ini kalau X-nya mendekati 0, tentunya U-nya juga harus mendekati 0. Nah, sehingga di sini bisa diubah menjadi seperti ini. Maka nilainya ini juga nanti akan mendekati 1, seperti itu. Nah, lebih luas dari itu nanti biasanya di buku-buku juga sudah disimpulkan banyak terkait dengan bentuk-bentuk ini. Misalkan bentuk yang lain saya ambilkan beberapa contoh aja. Saya ambilkan beberapa contoh. Yang pertama, misalkan saya punya limit X mendekati 0 dari sin 3X per 2X. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nanti bisa kita analogikan seperti itu. Nah, bagaimana untuk bentuk yang berbeda antara atas dan bawahnya? Maka nanti kita akan memanipulasi supaya bentuk dari trigonometri, baik yang di atas atau yang di bawah, sesuai dengan soalnya nanti kita samakan. Nah, misalkan bentuk seperti ini, maka kita bisa membuat yang bawah itu kita manipulasi supaya bentuknya sama dengan yang atas menjadi 3x. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini supaya menjadi 3, paling sederhana adalah kita kalikan saja dengan bentuk yang sama, yaitu kalikan dengan 3. Karena ini X-nya sudah ada, berarti kita tinggal kalikan saja dengan 3. Maka soal ini kalau kita kalikan, kita bisa ambil X-nya ini dengan 3-nya ini kita kalikan, kita pasangkan ya, sehingga bentuknya akan berubah menjadi limit X mendekati 0 sin 3X, ini 3 kali X-nya 3X. Nah, kemudian yang belum kita pakai, saya tandai dulu. Yang 3 ini dan 2 ini kita tulis sendiri di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasil yang ini. Tadi limitnya ini mendekati nilai berapa? Nilai 1, sehingga akan diperoleh hasil 1 dikali dengan bilangan yang belakang ini adalah berapa? 3/2. Atau hasil akhirnya nanti adalah berapa? 3/2. Itu secara proses seperti itu. Nah, dari sini kalau kita melihat bentuk dari soalnya, berarti kita bisa simpulkan kalau nanti ada bentuk limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, ini A per B-nya beda, maka bisa disimpulkan yaitu limitnya nanti akan mendekati nilai A per
P, ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu untuk bentuk limit yang paling sederhana yang saya kupas di pembahasan kali ini. Ya, atau mungkin perlu tambahan contoh, kita tambah satu lagi, coba misalkan soal nomor 2, saya punya limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3 tan 3X misalkan. Ya. Nah, dari sini kalau kita melihat bentuk yang atas, maka ini juga bisa kita simpulkan pasti ya, kita bisa pasangkan antara siapa ini? Antara sin dengan tan. Ya, manipulasinya untuk langkah awalnya dulu, Berarti ini kita butuh 2X di bawah dan butuh 2X di bawah dan butuh 3X di atas. Nah, kita manipulasi aja. Berarti kita kalikan 2X karena belum ada X di sini ya. Berarti kita X kalau tadi yang soal awal, yang ini sudah ada X-nya di bawah sehingga kita kalikan angka saja boleh. Nah, ini sebentar. Ya, kita kalikan dengan 2X untuk memasangkan yang atas dan yang bawah kita kalikan dengan 3X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba pasangkan. Saya tandai dengan warna yang berbeda. Ya, untuk yang 2X berarti ambilkan yang bawah, kemudian yang 3X bawah ini kita ambilkan yang atas. Nah, kita pasangkan. Caranya kita pasangkan. Saya ganti dulu. Berarti ini bisa menjadi limit X mendekati 0 yang sin 2X, berarti kita ambilkan yang saya tandai hijau ini 2X-nya, kemudian yang tan X di bawah ini, saya tulis di bawah dulu, berarti kita ambilkan 3X yang di sebelah atasnya dulu. Nah, kemudian yang belum kita ambil, yang belum kita tulis, yang belum kita pakai yang mana saja, ini belum, dan ini belum. Nah, ini kita tulis di sebelah sini. Berarti masih ada siapa? 2X dan masih ada 3 kali, sorry biar tidak bingung. Yang belakang masih ada 3X. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan sekarang. Untuk yang ini nilainya mendekati 1, ini juga nilainya mendekati 1, tadi sudah kita simpulkan. Kemudian ini bisa sederhanakan X-nya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 1 kali yang kedua 1, yang terakhir berapa ini? 2/9. Berarti hasil akhirnya nanti adalah 2/9. Nah, seperti ini. Atau kalau kita lihat soalnya, berarti kita bisa simpulkan sama dengan atas, berarti kesimpulannya apa? Ya, berarti untuk kombinasi antara sin dengan tan juga bisa, yaitu kalau ada limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX atau sebaliknya, ini juga bisa disimpulkan pasti bentuknya nanti adalah A per B. Sama dengan ini, berarti ini kan 2/3, bawahnya kali 3, 2/9 seperti tadi. Ya, ini. Nah, itu saya kira cukup untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung pada pembahasan untuk bentuk-bentuk yang lebih kompleks untuk bentuk limit fungsi trigonometri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.